Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Bagi Anda yang saat ini sedang mencari tentang penyembuhan atau pengobatan yang berhubungan dengan psikologis, tepat bagi Anda untuk memilih channel saya, karena di channel ini kita akan mengupas seputar permasalahan psikologis yang tentu sangat bermanfaat buat Anda. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum subscribe, please subscribe channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin mengupas karena banyak sekali orang tua yang mungkin karena video saya sebelumnya yang mengupas tentang terapi anak pendiam, akhirnya beberapa orang tua datang untuk menterapi anaknya. Ya, anak yang pendiam, tidak mau bicara, seperti itu. Dan ya, mungkin ini fenomena yang terjadi saat ini, di mana karena orang tua sibuk bekerja, jarang bertemu dengan anak, atau juga ada konflik, atau ada hal-hal yang lain. Saya akan berikan penjelasan kepada Anda tentang apa yang saya temukan di ruang terapi mengenai anak yang pendiam tersebut. Sebenarnya anak yang pendiam itu seperti apa sih? Nah, jika Anda ingin tahu, simak video saya hingga akhir nanti. Kalau boleh saya simpulkan, anak yang pendiam itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, anak yang pendiam karena memang ada masalah, dan yang kedua, anak yang pendiam karena memang secara genetik mereka memiliki keturunan yang kedua orang tuanya pendiam. Nah, keduanya memang bermasalah ketika orang tua bingung harus bagaimana. Apalagi kalau Anda umumnya nih bekerja, dua-duanya tidak ada waktu untuk berbicara atau mengupas permasalahan atau suatu hal jikalau terjadi pada anak Anda tersebut. Yang ada mungkin kebingungan karena mereka sudah beranjak dewasa. Ketika kecil masih lucu-lucunya, dan ketika sudah SMP atau SMA kayaknya kok diam itu membuat Anda seperti bingung harus seperti apa. Nah, hal yang saya temukan tadi yang pertama yang berhubungan dengan jikalau anak yang pendiam memang kan ada masalah, memang ini harus diselesaikan. Karena bisa jadi ketika anak memiliki masalah dengan orang tua, mereka protes dengan cara tidak mau bicara, memutus hubungan. Bahkan ada beberapa kasus ketika mereka harus sekolah di luar misalkan, mereka lebih senang keluar dari rumah ketimbang harus bertemu dengan orang tua mereka. Jadi kalau misalkan memang permasalahannya yang berhubungan dengan masalah itu sendiri, artinya antara komunikasi Anda dengan anak Anda, maka ya Anda harus selesaikan. Dan kalau Anda mengatakan tapi mereka tidak mau berbicara, sulit untuk diajak komunikasi, ya itulah tantangannya. Nah, beberapa orang tua yang akhirnya membawa anaknya ke ruang hipnoterapi biasanya akan kami bisa bantu untuk bisa mengupas apa sebetulnya yang terjadi dengan anak mereka. Karena di ruang terapi ya umumnya anak-anak mau bercerita, bahkan berbagi. Dan hasilnya setelah mereka berbagi, alhamdulillah yang saya temukan ada perbaikan-perbaikan di mana mereka hubungan setelah adanya konflik itu makin lebih baik lagi. Bahkan tidak jarang beberapa orang tua yang akhirnya minta diterapi juga karena memang permasalahan anak-anak maksud saya sumbernya ya dari lingkungan terdekat mereka sendiri, yaitu orang tua. Sedangkan yang kedua, yang ini memang secara genetik, di mana memang ada keturunan anak ini pendiam, yang mungkin dari orang tuanya. Nah, ini juga perlu diperhatikan zaman sekarang karena mungkin menuntut anak-anak untuk aktif, untuk bisa tampil dan sebagainya. Orang tua berpikir gitu, kenapa anak saya pendiam? Nah, memang kalau dikatakan secara genetik, anak ini memang sulit untuk berbicara atau malas atau enggan. Bahkan saya menemukan beberapa anak yang memang memiliki kosakata yang sangat sedikit sekali untuk bisa mengekspresikan apa keinginan mereka, apa harapan mereka, atau ketika diajak bicara mereka benar-benar tidak memiliki kosakata yang cukup untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam hal ini bagi Anda yang memang anak Anda memiliki keturunan pendiam, maka Anda harus harus bantu mereka untuk bisa mengekspresikan kata-kata yang Anda harapkan atau yang bisa membuat mereka bisa mengekspresikan keinginan mereka tersebut. Ini benar-benar terjadi. Saya beberapa kali menterapi anak yang memang ketika ditanya baru jawab. Bahkan jawabannya hanya 1-2 kata saja. Bahkan ketika dibantu, mereka baru bisa mengatakan keinginan-keinginan mereka atau ekspresi mereka tentang sesuatu, maksud saya apapun itu. Karena di ruang terapi banyak sekali saya mencoba untuk membangkitkan ide-ide tersebut, dan banyak yang blank. Dan ketika mereka dikasih kosakata tersebut, mereka baru menggunakannya. Sangat disayangkan sekali, artinya memang harus butuh waktu untuk spesial, maksud saya time atau waktu momen yang tepat untuk bisa berkomunikasi kepada anak-anak tersebut. Yang saya khawatir adalah ketika anak ini makin dewasa, makin besar, Anda sudah tidak ada momen lagi dengan mereka, mereka akan lebih mungkin kalau mereka bisa mengatasi diri mereka sendiri untuk menghadapi permasalahan, maksud saya ya itu akan bagus. Tapi jika mereka tidak bisa, ya Anda harus
biasanya orang tua akan lari ke hipnoterapi atau ke terapi atau konseling seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan 2 poin tadi yang saya sampaikan membuat Anda bisa menyadari harus seperti apa menghadapi anak-anak yang pendiam tersebut. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Saya Adam Hidayat. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Bagi Anda yang mau melakukan sesi hipnoterapi, silahkan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Semoga channel ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, sekali lagi subscribe channel saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.